Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perangkat lunak, yaitu mengenal program, bahasa pemrograman, dan sistem operasi. Di sini saya definisikan bahwa program adalah instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang ada dalam bahasa pemrograman. Contoh program di sini ada program penjualan, pengajian, penerimaan mahasiswa baru, program simpan pinjam, dan lain-lain sebagainya. Bahasa pemrograman media untuk membuat instruksi sehingga menghasilkan sebuah program dan menjalankannya. Pada video sebelumnya telah saya bahas tentang bahasa pemrograman ini ada beberapa jenis, yaitu contohnya adalah Visual Basic, Visual Fox Pro, ya, bahasa pemrograman PHP, DLP, Oracle, dan lain sebagainya. Di sini pengelompokan bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Object Oriented Language-nya, low level, middle, dan high level. Ya. Untuk orientednya kita lihat contohnya Visual C, ya, Visual Fox Pro, DLP. Ada lagi dengan low-nya, yaitu low levelnya ada bahasa assembler. Ada juga dengan middle levelnya yaitu bahasa C, dan high-nya levelnya adalah Basic dan Pascal. Ini adalah contoh dari bahasa pemrograman Java, C++, Clipper, COBOL, DLP, Oracle, PHP, Visual Basic, Visual Fox Pro, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali bahasa pemrograman yang ada sekarang ini, tinggal tergantung dari kita ingin memakai bahasa pemrograman yang mana. Seperti yang telah saya contohkan sebelumnya, yaitu dari data, mengolah data dan menghasilkan informasi, saya gunakan bahasa pemrograman Visual Fox Pro. Bisa dilihat pada video sebelumnya. Masuk kepada sistem operasi atau operating system. Merupakan sebuah program yang mengatur eksekusi program dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Tujuannya adalah untuk memudahkan efisiensi dan kemampuan untuk berkembang. Ya, sistem operasi, misalnya kita ambil contoh sistem operasi DOS, Windows, ya. Itu yang sering dipakai itu Linux. Kita masuk pada generasi dari sistem operasi. Generasi pertama 1945 sampai 1955 merupakan alat perkembangan sistem komputer elektronik sebagai peran pengganti sistem komputer mekanik. Ya. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, dan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua itu pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada komputer generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi. Sistem komputernya belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi adalah FMS dan IBS. Masuk pada generasi ke 4, ya. Ini saya langkahkan masuk ke generasi keempat. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung. Artinya di sini sudah ada sebuah jaringan LAN, ya. Jadi sudah dipakai sebuah sistem operasi. Di sini pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi terpusat di satu titik. Jadi, tapi dipecah menjadi banyak komputer sehingga terdapat kerjaan yang baik. Artinya di sini sudah dibuat sistem operasi untuk jaringan. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya macam-macam sistem operasi. Di sini saya bagi perangkat lunak berdasarkan pembagian fungsi, yaitu ada sistem dan ada aplikasi.
ada sistemnya, ada aplikasinya. Sistem itu bisa dikatakan ada sebuah cara kerja yang sangat luas atau cukup luas, sedangkan aplikasi itu adalah sebuah program yang ingin dijalankan yang masuk dalam sistem tadi. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan pada video sebelumnya, sistem itu adalah kumpulan daripada elemen-elemen ya yang saling berkaitan ya, untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah aplikasi ini yang ingin kita mencapai sebuah sistem itu. Berdasarkan lingkup kerjanya ada desktop, ada webnya, berdasarkan tampilan, ada komen, ada grafik, berdasarkan cara kerjanya ada background dan ada foreground. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsinya. Ini cara mendapatkannya, ada yang komersil, ada yang domain, ya, ada juga yang ada open source. Ini kita lihat beberapa fungsi dari perangkat lunak, ada firmware-nya, ada sistem operasinya. Firmware-nya kita lihat program yang tersimpan di perangkat keras dan diisi bersamaan dengan dibuatnya perangkat keras tersebut. Contohnya adalah BIOS. Ya. Kalau sistem operasi kita lihat adalah perangkat lunak yang ada dalam sistem komputer, melakukan koordinasi berbagai perangkat keras untuk bekerja, memberikan dukungan bagi perangkat lunak aplikasi untuk bekerja, menyediakan program-program utilitas dan untuk meningkatkan kinerja komputer. Ini ada utilitasnya, adalah program yang digunakan untuk mengolah sumber daya sistem komputer. Banyak program utilitas yang bersama dengan operasi. Ya, di sini kita lihat ada contohnya APG, ada juga yang McAfee. Ini adalah untuk membantu kinerja dari sebuah komputer kita, jangan sampai terkena virus, biar kinerjanya tetap stabil. Ada juga device drivernya, adalah program yang berfungsi untuk membantu komputer mengendalikan perangkat keras. Ya, misalnya printer, ya. Jadi ada bagian yang mengaturnya, ada juga bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program. Sudah kita jelaskan pada sebelumnya, itu ada beberapa jenis bahasa pemrograman untuk menjembatani manusia dengan komputer. Manusia bisa memberikan komputer bekerja karena manusia mengucapkan perintah bahasa yang dipahami oleh komputer. Artinya kita mengetikkan sebuah perintah atau yang biasa kita sebut dengan coding yang dikenal oleh komputer untuk membacanya. Di sini manusia menuliskan instruksi dalam bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Dan bahasa pemrograman akan membuat instruksi tersebut menjadi program sesuai dengan keinginan pembuat program. Yang kita bahas juga pada video sebelumnya, yaitu yang saya ambil contoh, kita menggunakan bahasa pemrograman VisualFox Pro itu. Ya, dia menjalankan instruksi-instruksi yang ada dalam yang kita ketik di dalam bahasa pemrograman VisualFox Pro itu dan menghasilkan sebuah program. Jadi kalau kita ambil secara garis besar di sini, misalnya sekedar contoh. Jadi kalau di sini kita buat programnya, di sini saya buat program tentang simpan pinjam. Ya. Di sini saya menggunakan yang beragam SCX, adalah bahasa pemrograman VisualFox Pro. Oke. Nah, ini adalah coding untuk menampilkan interface dari yang kita inginkan. Di sini ada beberapa coding yang saya masukkan. Contohnya, apabila dia masukkan nomor buku ini, di sini ada perintahnya, ya. Begitu juga dengan kalau kita melakukan penyimpanan data, ada perintah-perintahnya juga. Ya. Seandainya mau kita jalankan, ini akan menghasilkan sebuah program yang namanya program nabung.
program untuk penabungan. Perakhiran SCX karena dia dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Fox Pro. Oke. Nah, di sini kalau kita jalankan, maka kita ambil data yang sudah ada. Nah, data sudah ada, maka dia akan menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam tabel database-nya. Ya, di sini dia akan memproses, dia ingin menabung berapa, maka dia akan menyimpannya ke dalam database lagi. Misalnya kita ke input di sini menjadi 50.000. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan datanya. Nah, kita panggil lagi, maka datanya sudah bertambah menjadi 50.000. Yang sebelumnya adalah 1 juta. Jadi ini secara garis besar saya ingin menjelaskan bahwa di dalam kita membuat program, itu kita menggunakan bahasa pemrograman, dan program ini yang kita buat ini terdiri dari beberapa perintah-perintah, ya, atau codingnya yang ingin kita buat, yang kita sesuaikan dengan bahasa pemrograman itu sendiri. Oke, itu saja penjelasan dari saya pada video kali ini. Terima kasih. Sampai pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.